Baik, sahabat LLC, Alhamdulillah pada malam hari ini kita jumpa lagi dalam acara Live Learning Club yang insya Allah malam ini ada narasumber yang luar biasa, Alhamdulillah. Saya panggil biasanya Kang Dodi, nama lengkapnya Muhammad Rahmanullah. Jadi Kang Dodi ini beliau dari pengalamannya memang banyak dalam bidang SDM. Sekarang pun beliau juga menjadi direktur di salah satu perguruan sekolah ya. Dulu juga sempat menjadi direktur utama Bimbel, Simple Learning di Bogor. Nanti beliau sendiri yang mungkin bisa mengenalkan dirinya agar lebih nyaman gitu. Tapi yang jelas malam ini kita dengan topik yang sangat menarik, yaitu topik pahami siapa Anda, ataupun mengenal diri kita selaku manusia. Nah itulah materi yang menurut saya sangat menarik karena memang dia kelihatannya basic tetapi sangat dalam kajiannya. Harapan saya dalam waktu 1 jam sampai 1,5 jam ini akan menjadi satu diskusi yang menarik. Jadi Kang Dedi, kata nanti kita terjadi diskusi maksimal 45 menit, 50 menit. Nanti kita akan minta sahabat LLC untuk mungkin juga memberikan masukan ataupun pertanyaan ya. Karena sifatnya ini kita saling belajar, jadi tidak harus one way ya. Jadi begitu Kang Dodi untuk malam hari ini. Sebelumnya kami dari LLC mengucapkan banyak terima kasih, jazakallah khair atas kesediaannya untuk malam ini bergabung dengan kita, bagian dari seorang mentor ataupun coach di Live Learning Club untuk sharing ilmunya, wakaf ilmunya. Baik Kang, silakan memperkenalkan diri, nanti kita bisa tanya jawab atau beberapa hal nanti saya akan tanyakan juga sebelum kita masuk ke slide. Silakan Kang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat LLC yang alhamdulillah Allah berikan kebaikan, keberkahan malam hari ini. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Edi sebagai founder LLC yang mengundang saya untuk menjadi salah satu narasumber. Pak Edi ini sesungguhnya juga guru saya gitu ya, yang banyak memberikan masukan, pembelajaran, ya, dan alhamdulillah apa yang beliau berikan ke saya juga selama ini tentu berdampak kepada saya ya dan keluarga dan juga tentu pekerjaan saya. Sekali lagi terima kasih Pak Edi, semoga Pak Edi selalu diberikan kesehatan dan kebaikan dan keberkahan. Allah berikan kebaikan atas yang subhanallah LLC-nya mudah-mudahan tetap semangat ya Edi, menambah subscribernya semakin sebanyak ya, karena kita tentu dalam kehidupan hari ini Pak Edi, kita butuh banyak inspirasi, kita butuh banyak motivasi sehingga melihat kehidupan ini dengan kacamata yang positif selalu gitu, apapun yang terjadi di luar sana gitu ya. Jadi kita butuh banyak banyak mentor, banyak belajar seperti dalam materi atau tema dari sini Live Learning Club, ya kita belajar dari kehidupan ini. Jadi mudah-mudahan semakin banyak orang yang bisa terinspirasi dari Live Learning Club ini dan kita mau belajar dari siapapun tentunya Pak Edi. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas selama ini ilmu-ilmu juga yang diberikan kepada saya dan juga kepada sahabat-sahabat LLC. Mudah-mudahan tetap semangat, kita terus belajar dimanapun dan kapanpun, dan mudah-mudahan wadah LLC ini bisa semakin banyak orang yang kenal mungkin Pak Edi. Jadi saya juga sebarkan ke rekan-rekan saya, mudah-mudahan bisa join. Boleh siapa aja Pak Edi ya yang ikut kan Pak Edi? Boleh. Siapapun boleh ya. saja. Oh siapa aja. Baik. Jadi saya udah share nih ke grup-grup yang ini. Baik. Jadi mungkin saya coba memperkenalkan diri dulu terkait dengan diri saya, semoga bisa lebih menambah keakraban dan juga bisa lebih kenal maka ta'aruf katanya gitu ya. Jadi saya namanya tadi betul namanya ini nama di akte sih Muhammad Rahmanullah, di kakak juga sama di kartu keluarga ya. Tapi panggilan saya Kang Dodi
Pak Dodi kalau di kantor ya. Saya lahir 81, saya orang Bogor, walaupun saya ada keturunan Padang. Mungkin mau orang Padang, saya ini bapak saya orang Padang. Dulu datuk di Batu Sangkar gitu, pernah jadi datuk Tonggal, suku Guci saya. Kemudian alhamdulillah pernah kuliah di S1 IPB dan sekarang sedang menyelesaikan tesis di SDM di manajemen magister di Pakuan. Ya. Mudah-mudahan dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Istri saya seorang guru bahasa Arab, anak saya 4, dan beberapa pengalaman saya, alhamdulillah Allah berikan amanah, dan terakhir saya lebih banyak di sekolah, di pendidikan, gitu ya, termasuk lagi membantu sebuah pesantren besar di Gunung Sindur, mungkin ada yang tahu, Darul Quran Mulia, untuk mempersiapkan ISO 2015, 2001-2015. Mungkin itu Pak Edi perkenalan. Gimana Pak Edi, langsung masuk atau bagaimana? Baik. Perkenalan singkat ya. Justru gini Kang. Gimana? Sebelum masuk ke materi ya coba keluar share screen-nya dulu. Kita ngobrol dulu sebentar ini. Gimana Pak Edi? Ya, jadi kalau kita lihat kan materi malam ini kan materi yang kelihatannya basic, tapi ini Betul, menjadi pertanyaan dari setiap orang. Bahkan kalau kita bicara 6-7 miliar manusia yang ada di dunia ini, itu belum memahami hakikat dari pengenalan dirinya sehingga dia mengenal Tuhannya ya. Karena banyak sekali yang mayoritas masih dalam kondisi dalam tanda petik ya, dia tidak mengenal Tuhan sesungguhnya gitu. Nah ini filosofinya itu sebenarnya apa nih materi malam ini nih Kang Dodi? Jadi sebenarnya entry point-nya mungkin tadi Pak Edi sudah sempat sampaikan ya. Kalau bahasa Arab itu waman arafu waman rambahu. Jadi barang siapa mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Jadi entry point-nya ketika kita ingin mengenal Tuhan kita, ya kita harus mengenal diri kita. Dari situlah kita akan bisa mengenal hakikat kehidupan, tujuan penciptaan, sehingga kita akan bisa berkualitas. Atau kalau mohon maaf, jadi kalau dari sedikit menyitir moto dari LSI kan, sukses bahagia Pak Edi ya. Sehat, sukses, bahagia. Bahagia, ya maaf. Jadi tapi ternyata entry point-nya adalah memahami diri kita dulu gitu. Dari situlah kemudian kita akan bisa sehat, sukses, dan bahagia gitu. Hakikat manusia gitu. Mungkin itu Pak Edi. Jadi waman arafu waman rabahu, kalau bahasa Arabnya gitu ya. Siapa mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhan. Gitu. Mungkin itu garis bawah, garis besarnya gitu Pak Edi. Baik, kalau gitu hipotesisnya boleh dong. Artinya banyak orang yang belum mengenal dirinya, makanya banyak yang belum mengenal Tuhannya. Betul, Pak Edi, betul. Ya, jadi hipotesis itu coba kita jabarkan ya Kang, sehingga nanti walaupun kita sudah mengenal Tuhan kita, dengan kajian malam ini kita akan lebih mencintai Tuhan kita, karena kita juga karena mengenal diri kita, kita akan sangat mencintai diri kita. Karena begini Kang, dalam kajian psikologi, itu ternyata banyak persoalan manusia saat ini itu adalah kurang percaya diri. Ya, ternyata setelah saya kaji lebih dalam itu ada 2 hal. Satu, dia tidak mencintai diri dia gitu, ternyata yang nomor 1 gitu. Walaupun yang kedua, itu bukan karena dia tidak mencintai diri dia, karena dia tidak tahu, tapi karena trauma-trauma masa kecil ya. Baik, tapi mudah-mudahan dengan kita lebih mengenal diri kita malam ini, trauma-trauma itu pun bisa kita selesaikan, sehingga kita lebih mencintai kehidupan, dan mencintai sang pemilik kehidupan ya Kang ya. Ya, betul Pak Edi, betul. Ya, mangga Kang. Kalau gitu silakan kalau sudah siap dengan materinya Kang. Siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi mudah-mudahan ini kita sama-sama belajar, sahabat-sahabat LSI, dan mungkin saya juga butuh masukan nanti kalaupun ada tambahan ataupun pengalaman lain dari sahabat-sahabat LSI. Baik, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa sudah kelihatan Pak Edi? Ya, jelas. Oke. Jadi barang siapa mengenal dirinya maka dia pun akan mengenal Tuhan ya. Jadi tadi sekali lagi kita entry point-nya kita harus tahu dulu mengenal diri kita gitu ya. Potensi-potensi apa yang Allah sudah anugerahkan kepada kita, dan harus bagaimana kita memahaminya itu sampai akhirnya kita bisa menjalankan kehidupan kita dari potensi-potensi yang Allah sudah berikan. Di sini sasaran materi kita yang kita ingin kaji, kita bahas adalah bahwa manusia
kita bisa memahami diri kita sebagai makhluk dari hati kita, kemudian dari jasad atau fisik yang telah Allah muliakan kepada kita dengan tugas ibadah dan juga memakmurkan bumi. Kemudian kita juga berharap kita bisa memahami potensi dan kelebihan manusia ini dari makhluk yang lain karena kita memiliki hati, akal, dan juga fisik. Nah, ini inti dari materi yang saya sampaikan, atau bukan menyampaikan materi ya, tapi diskusi kita gitu. Dan mungkin ini sekali lagi saya hadapi sekarang ketika saya memimpin sebuah sekolah dengan 750 orang tua, siswa, sekian ratus guru dan karyawan. Terasa sekali ketika kita menghadapi masalah-masalah itu, ternyata kembali ke sini lagi gitu. Jadi ketika pendekatannya hanya dengan materi, fisik, bahkan uang, bahkan akhirnya kita terlalu banyak masalah-masalah yang kita hadapi dalam problematika kita gitu. Nah, ini saya rasakan betul. Mungkin nanti sambil jalan kita akan coba sharing begitu ya. Nah, dari sini kita akan coba lihat. Tadi dikatakan bahwa manusia itu potensi akal, jasad. Dari manakah kita berasal? Nah, mungkin ini ada gambar ya, Bapak Ibu sekalian. Ya, kita tidak akan mempermasalahkan dulu. Ini mas gambarnya kan bisa kita lihat ya. Dari mulai manusia kera gitu ya, sampai akhirnya bukan manusia karena maaf kera, kemudian manusia normal. Ya. Nah, tapi ternyata kalau kita mengenal dulu diri kita, ya, di sini dalam satu ayat Allah Subhanahu Wa Taala mungkin sekedar mengingatkan kembali ketika Allah Subhanahu Wa Taala manusia membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya, yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian Dia menjadikan keturunan dari saripati air yang hina, kemudian menyempurnakan, meniupkan ruh, dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan hati, kamu sedikit sekali bersyukur. Ini Bapak Ibu sekalian, sahabat LC, kita diingatkan dulu nih, hakikat penciptaan kita dari mana. Begitu. Dan kita sudah tahu sendiri ya, kehidupan kita, penciptaan kita, dan dengan berbagai macam ilmu pengetahuan. Bapak Ibu sekalian, mungkin di sini ada yang dokter, ya gitu. Dan ya kita sudah sama-sama mengerti bagaimana proses penciptaan manusia itu. Dan kita diingatkan dengan ayat ini. Begitu. Bahwa manusia itu dari saripati tanah, kemudian dari saripati yang hina, kemudian disempurnakan dan meniupkan ruh. Nah, ada beberapa ayat lain lagi yang menegaskan, menjelaskan lagi terkait dengan surat As-Sajdah itu Al-Mu'minun. Sungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripatannya itu air yang mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu jadikan segumpal daging. Segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Dan kami jadikan dia makhluk yang terbentuk. Maka suci Allah, pencipta yang paling baik. Kemudian sudah itu sesungguhnya kamu benar-benar akan mati. Bapak Ibu sekalian, Al-Quran sudah menjelaskan sekian belas ribu yang lalu terkait dengan proses penciptaan manusia dalam Al-Quran. Kemudian, tapi tentu proses kejadian ini, penciptaan manusia ini, pada saat itu, gitu, pada saat Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran, mungkin belum ada teknologi yang bisa menjelaskan. Tentu baru-baru zaman-zaman sekarang lah, gitu ya, ketika manusia sudah bisa menciptakan mungkin USG mungkin atau teknologi, gitu, menjelaskan bagaimana proses kejadian manusia atau proses penciptaan manusia. Dan ini juga diperkuat lagi dalam satu hadis, ya, hadis Bukhari Muslim. Subhanallah, Rasulullah juga menjelaskan bagaimana ruh itu ditiupkan pada setiap janin. Sesungguhnya tiap kalian dikumpulkan ciptaan dalam rahim ibunya. Selama 40 hari berbuah nutfah, lalu menjadi segumpal darah selama itu pula, lalu menjadi segumpal daging selama itu pula. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya. Dan mencatat 4 hal yang ditentukan. Rezeki, amal, bahagia, atau sengsara. Ternyata ada perkara itu yang Rasulullah SAW jelaskan tentang rezeki, ajal, amal, bahagia, dan sengsaranya. Mungkin ada pertanyaan, wah berarti kalau sudah Allah tentukan, atau hadis Nabi atau Rasulullah SAW menentukan rezeki, ajal, amal, bahagia, lantas harus ngapain lagi kita di dunia gitu ya? Mungkin nanti ini menarik untuk kita diskusikan gitu. Ketika mungkin kita melihat hadis ini
hanya sekedar sekilas saja tanpa memahami lagi lebih dalam, seakan-akan kita jadi kalau begitu ngapain lagi saya harus mencari rezeki? Kan semua manusia sudah ditentukan ajal, rezeki dan bahagia dan sengsaranya. Nah, nanti kita akan bicara diskusi lagi ya. Tapi itulah yang ditentukan dalam proses 40 hari pertama, 40 hari kedua, baru 40 hari ketiga ditiupkan roh. Dan sekali lagi, hadis ini turun pada saat teknologi belum ada, itu penjelasan-penjelasan ilmiah belum ada, tapi Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dari awal. Nah, ini menambah keimanan kita, menambah apa ya, memahami bagaimana kita diciptakan. Kemudian, nah ini juga, kemudian dia menyempurnakan ruh ke dalam ruhnya, dan dia menjadikan kamu pendengaran, penglihatan hati, agar kamu sedikit sekali bersyukur. Ya. Nah, ini juga sebagai penegas. Ya. Kemudian ada juga ini sebuah penjelasan tentang alam ruh ya 120, dan saya kira kita harus yakin bahwa ada alam ruh atau alam rahim dalam kehidupan kita, walaupun semua kita tidak ada ingat tuh Bapak Ibu sekalian ya terjadi apa. Intinya kita tahu kita sudah lahir, ya ada alam rahim, di sana ada alam ruh, kemudian ada alam dunia yang sekarang kita alami. Namun di ayat yang tadi, setelah alam ruh ini, setelah alam dunia ini, kita ada alam barzah dan alam akhir. Nah, inilah sekali lagi menambah keimanan kita, menambah kesadaran kita tentang potensi kemanusiaan kita. Kemudian, apa saja yang harus kita pahami tentang apa yang melekat dalam diri kita? Manusia itu apa sih komponen-komponennya, gitu ya? Dan saya kira materi ini saya yakin pernah Bapak Ibu sekalian, sahabat LC, pahami, yakini, tapi kita coba perdalam pada malam hari ini. Yang pertama, manusia itu ada ruh di sana. Ya. Ada salah satu hadis Nabi Muhammad SAW, Allah mengudan ila sarhat, jasa dukuluhu, idha fasadat jasa dukuluhu ala waliqawli. Ya. Ketika manusia itu ada segumpal daging, gitu ya. Ketika di dagingnya itu baik, maka perilakunya akan baik. Tapi ketika segumpal daging itu, segumpal darah itu buruk, maka perilakunya akan buruk. Tahukah daging itu, tahukah segumpal darah itu adalah hati kita. Nah, ini mungkin kita merasakan lah, gitu ya. Pertama, dalam hati kita itu adalah tempat kita berdirinya sebuah kemauan, azam yang sini di poin 1. Bahwa hati kita tuh tempat bersemayamnya azam, kemauan, keputusan, keyakinan. Contoh, Bapak Ibu sekalian, kita mau hadir malam hari ini, mau bergabung, ya, atau bergabung dalam LC. Saya kira ini adalah hidayah Allah Subhanahu. Ini petunjuk Allah, ya. Digerakkan untuk kemudian setelah Isya kita langsung di depan Zoom, mungkin 1 jam atau 1,5 jam ke depan, dibandingkan kita melakukan pilihan-pilihan yang lain. Menonton TV mungkin, atau sekedar membuka WA misalnya, sampai kadang-kadang tidak terasa 1 jam atau 1,5 jam. Jadi, yang pertama, hati ini adalah tempat bersamanya kemauan, keinginan kita. Yang kedua, dalam hati kita ini ada juga tempat bersamanya kehendak. Tentu kehendak yang baik. Dan yang ketiga adalah, dalam hati kita ini ada kebebasan kita untuk memilih. Contoh, Bapak Ibu sekalian, terasa sekali ketika kita di pagi hari ya Bapak Ibu sekalian, jam 4 atau jam setengah 4 kita bangun ya Bapak Ibu, biasanya kita biasanya ngapain tuh Bapak Ibu sekalian? Kita mungkin kencing gitu ya secara biologis. Tapi ketika hati kita begitu cinta kepada Allah, memahami tentang hakikat kehidupan, yang kata Nabi Muhammad SAW atau Rasulullah SAW, bahwa di sepertiga malam itu Allah membuka pintu rahmatnya, Allah membuka siapapun yang punya masalah, punya problem, punya hal-hal yang berat dalam kehidupan kita. Kita memahami itu hadisnya, nasnya, dalilnya. Nah, pada saat mungkin pilih di situ Bapak Ibu sekalian deh, bangun, kemudian ke kamar mandi, apakah ambil air wudhu, setelah kita mungkin buang air kecil, atau kita ya tidur lagi. Itu kan memilih ya Bapak Ibu sekalian. Ini kan pilihan hidup kita, gitu. Itu yang kita rasakan. Nah, tapi karena tadi hati yang begitu mencintai Allah, hati yang bersih, hati yang ini curhat sama Allah misalnya,
ingin mengungkapkan masalah ini, punya kekuatan yang mau ingin mendoakan keluarga, ingin mendoakan anak yang lagi sakit, keluarga, orang tua dan sebagainya, maka ya kita memilih untuk bangun, kemudian BAK langsung ambil air wudhu, walaupun dalam kondisi yang ngantuk. Tapi karena tadi hati kita yang begitu mencintai Allah, hati kita yang sudah disinari dengan hidayah, keimanan, kebaikan, lantas kita lawan tuh rasa ngantuk kita. Akhirnya kita memilih untuk bukan tidur lagi gitu ya, bukan kemudian melanjutkan rasa ngantuk itu, tapi kita mengambil air wudhu dengan banyak istighfar, mohon ampun, kemudian kita Allahu Akbar, dan terasa rasa ngantuk itu hilang dengan air wudhu itu. Dan subhanallah ya, mungkin saya juga terasa Pak Edi, Bapak Ibu sekalian, saya menterapi diri saya, ya, walaupun tetap niat kita karena Allah, tahajud bukan karena ingin sehat. Saya kemarin sakit yang sangat berat, Bapak Ibu sekalian, saya sakit yang sangat berat 3 bulan terakhir itu, bed rest ketika lockdown, benar-benar. Tapi saya kemudian mendawamkan satu ibadah yang subhanallah, disitulah kemudian Allah menyehatkan tubuh saya gitu. Dan salah satu ibadah itu adalah ketika saya sakit itu adalah yaitu tahajud saatnya. Nah, kembali ke tadi, kebebasan memilih. Ya, hati kita ini punya tempat di mana kebebasan kita memilih sesuatu. Disitulah hati kita bersemayam. Disitulah hati kita kebersihan hati kita yang kita miliki di situ. Ya, ruhiyah kita, kebebasan memilih itulah tempatnya di hati. Kemudian akal atau fikriyah, yaitu membentuk pengetahuan. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya ingin mempertegas tadi yang dikatakan tadi bahwa ketika hati kita bersih maka perilaku kita baik. Ketika hati kita buruk maka perilaku kita buruk. Ya. Yang dimaksud hati di sini tentu bukan secara fisik ya Bapak Ibu sekalian, mungkin kalau hati mungkin posisinya di mana gitu ya. Tapi adalah ruh situ, bersemayamnya. Ya, iman kita bersemayamnya semua kan. Ya, kalau kita pegang dalam posisi secara fisikly mungkin di tengah ya Bapak Ibu sekalian, di tengah, di jantung ini gitu ya, di tengah. Disinilah bersemayam yang membuat kita ingin bangun setiap malam. Saya ingin bangun setiap malam tahajud, saya ingin Senin Kamis bisa berpuasa, saya ingin selalu bisa sholat duha gitu ya. Saya selalu bersedekah setiap hari, saya ingin selalu membantu orang lain yang kesulitan, saya ingin selalu membuat yang terbaik untuk orang lain. Saya ingin menjadi manusia yang baik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Baik untuk semua orang. Sehingga orang mengenal kita menjadi orang yang baik dimanapun. Sehingga ketika kita tidak ada di lingkungan itu, orang merasa sedih dengan kehilangan kita. Misalnya seperti itu. Nah, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kita terasa nih, semua kehendak kita, kemauan kita, termasuk kebebasan memilih itu ada dalam dada kita, dalam hati kita mau. Nah, tentu ini adalah potensi yang harus kita jadikan potensi yang dahsyat dalam kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian. Memilih apapun, menentukan pilihan hidup kita. Ya, inilah tadi hati kita ini, begitu. Nah, kemudian yang kedua adalah fikri atau akal kita. Ya, akal tentu, subhanallah, ya, kita sudah bisa memahami posisi akal fikri kita. Di mana disinilah tempat kita juga memilih. Tempat kita juga memiliki potensi yang dahsyat sebagai seorang manusia, memiliki akal dibandingkan makhluk yang Allah ciptakan lainnya, yaitu manusia tentu kita. Dan yang ketiga adalah manusia ini tentu memberi jasad. Jasad fisik untuk bisa bangun malam, fisik untuk bisa bekerja, fisik untuk bisa memberikan terbaik untuk orang-orang yang kita kasihi. Inilah potensi juga yang berikutnya yang Allah berikan kepada kita. Nah, bagaimana kemudian kita menyatukan 3 potensi ini secara seimbang sehingga menjadi kekuatan bagi kehidupan kita, bagi sukses, sehat, sukses, dan bahagia. Ketika salah satunya tidak kita kuatkan, maka ya kehidupan kita tidak seimbang. Contoh misalnya, hati kita, ruh kita, ya, kita tidak isi dengan ibadah, tidak isi dengan mungkin baca Quran, dengan ilmu. Akhirnya yang terjadi apa? Ya kita lemah untuk menentukan pilihan-pilihan hidup kita. Kita lemah untuk menentukan sikap-sikap kita yang terbaik, atau pula kita terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan buruk misalnya. Ketika hati kita tidak dijaga. Jadi dikatakan hati yang baik akan mempengaruhi perilaku kita. Hati yang buruk itu juga merusak perbuatan kita. Nah, kita coba lihat di sini dalam satu ayat, beberapa ayat yang tadi ada dijelaskan di slide sebelumnya. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Pendengaran, penglihatan, hati nurani, semua akan dimintai pertanggungjawaban. Subhanallah.
Ya, agama Islam, agama yang menyempurnakan. Ya, bagaimana kita harus menjaga semua potensi itu. Karena semua potensi itu akan Allah mintai pertanggungjawabannya. Ya, bukan hanya seorang pimpinan, bukan hanya seorang direktur, mungkin akan diminta pertanggungjawaban secara administrasi, secara pekerjaan, tapi hakikatnya sebenarnya semua manusia ini, semua potensi indera kita ini akan Allah mintai pertanggungjawaban. Pendengaran kita, penglihatan kita, hati nurani kita, semua akan Allah mintai pertanggungjawaban. Ya. Kemudian dalam surat 90 tentang kebebasan memilih, 90 ayat 8-10 mengatakan, bukankah kami telah memberi sepasang mata untuk melihat, lidah dan dua bibir untuk berkata. Kami jelaskan baginya dua jalan, kebaikan atau keburukan. Jadi, subhanallah, kita juga diberikan potensi untuk memilih ya, jalan baik atau jalan buruk. Tapi dengan keimanan, dengan hati yang bersih, dengan hati yang terus kondusif dengan ibadah, maka kita punya kekuatan untuk melakukan kebaikan, memilih kebaikan. Dalam surat yang lain Allah katakan, "Falhamaha fujuraha wa taqwaha." Ya, manusia itu diberikan dua potensi, fujur wa taqwa. Ya, sifat buruk dan sifat yang mengarahkan kepada qad aflaha man zakka. Beruntunglah orang yang kebaikannya itu dia ikutin. Potensi kebaikan itu dia pilih. Waqad khaba man dasar, tapi merugilah orang yang mengapakan jiwanya. Contoh misalnya Bapak Ibu sekalian, kita udah viral kemarin lihat bagaimana seorang cleaning service ya, kayak di mungkin Bapak Ibu sekalian, cleaning service yang menemukan uang 500 juta kalau nggak salah di kereta itu ya, di kereta sampai akhirnya orang ini seorang security sama seorang cleaning service nggak salah ada uang yang ketinggalan di satu kereta di Jabodetabek, kemudian akhirnya subhanallah ini kalau kita bicaranya akal, mungkin bicaranya Bang Magi, zaman sekarang seorang OB maaf menemukan uang 300 juta atau 500 juta mungkin ya langsung mungkin dia, tapi karena tadi saya yakin dengan keimanannya, dengan hati yang bersih, dia lapor ke atasannya dan akhirnya nggak lama diumumkan di speaker, lantas kemudian uang itu ada orang datang, ternyata ada bapak-bapak yang ketinggalan uangnya memang di kereta itu, dan dia akan mau gajian untuk karyawannya di perusahaan atau di kantor. Subhanallah, bayangkan ya, kita kadang-kadang di kereta ya Bapak Ibu sekalian yang mungkin ngerasain Jabodetabek, HP aja kadang-kadang bisa hilang gitu. Gitu. Ini subhanallah seorang cleaning service dan sebagainya. Nah, tentu ini kekuatan kebaikan sehingga akhirnya beliau dikasih penghargaan oleh salah satu menteri begitu. Nah, ini subhanallah menurut saya inilah kebaikan. Jadi kekuatan potensi hati yang baik, pikiran yang baik itu bisa melahirkan sikap-sikap yang baik. Nah, ketika manusia tidak seimbang untuk menjalankan kehidupan ini tanpa menyeimbangkan kekuatan itu, maka yaitu manusia akan berbuat buruk. Manusia akan tidak stabil kehidupannya. Begitu. Tadi hati. Kemudian dalam ayat yang lain, bekerjalah kamu, maka Allah, Rasul, orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Dan diingatkan, kita akan dikembalikan kepada Allah. Jadi, yang membuat kita kemudian menjadi orang yang menjaga hati, pikiran, fisik kita, kita harus kesadaran bahwa suatu saat kita akan dikembalikan kepada Allah. Mengetahui akan yang gaib Allah dan yang nyata, lalu diberitakannya kepadamu, kamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi Bapak-Ibu sekalian, secara potensi hati, secara potensi akal, secara potensi fisik, inilah yang harus kita pelihara. Ya, yang harus kita jaga sebagai cara kita untuk menghana Tuhan kita. Begitu. Nah, kemudian untuk apa kita diciptakan? Ketika kita sudah punya potensi akal, potensi fisik, potensi jasad, fisik, maka untuk apa kita diciptakan? Ya. Ada dua, ya. Yaitu pertama kita beribadah, yang kedua adalah kita sebagai khalifah. Mengingatkan saja, wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Ada surat Az-Zariyat, Bapak Ibu sekalian, sahabat kasih, bahwa kita ini beribadah. Apapun posisi kita, apapun situasi kita, sehebat apapun posisi kita di masyarakat, di tempat kita bekerja, sebesar apapun titel kita, makna ibadah ini harus menjadi sesuatu yang terus mewarnai kehidupan kita.
bahwa intinya adalah kita beribadah pada Allah dengan berbagai macam, baik itu ibadah mado atau ghairu mahdo, ibadah yang langsung kepada Allah ataupun ibadah yang dalam konteks berinteraksi dengan masyarakat, kehidupan ekonomi dan sebagainya. Jadi kita diingatkan, ya mungkin ini hal yang sering kita pahami sih, udah kita pahami, sering diingatkan oleh imam khotib Jumat gitu ya, Bapak Ibu sekalian sahabat ya. Itu kadang ketika kita dibenturkan dengan masalah-masalah kehidupan kita, sebenarnya kembali ke sini gitu. Yaitu masalah ekonomi lah, masalah usaha kah, masalah kehidupan keluarga kah, masalah anak kah, masalah tantangan, banyaklah semua yang kehidupan yang kita alami. Dan itu juga dirasakan oleh saya pribadi begitu ya, di dalam pekerjaan saya, bagaimana saya bertemu dengan banyak orang, tipikal orang, curhat orang tua gitu Bapak Ibu sekalian, mungkin kondisi anak, kondisi keluarga, Masya Allah. Tapi ternyata intinya adalah kekuatan apa? Memaknai bahwa hidup kita itu adalah beribadah. Dan yang kedua adalah sebagai khalifah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Menarik di sini saya kira tujuan dari kita diciptakan tidak hanya kita beribadah, kita tidak hanya asyik dengan kekhusyuan ibadah kita, tentu Bapak Ibu sekalian, para sahabat LC, kita tidak hanya sibuk dengan mencari nafkah, menghidupkan apa, menjaga keluarga kita, mendidik anak-anak kita, ya, mewariskan kebaikan kepada orang istri dan anak-anak kita, menjamin mereka mungkin secara ekonomi, misalnya pendidikan. Tapi bagaimana kita juga memastikan diri kita, keluarga kita, anak-anak kita juga menjadi khalifah di muka bumi ini. Nah, apa tugas khalifah? Tentu sedikit merangkum dari berbagai macam sumber. Khalifah di muka bumi, yang pertama adalah menuntut ilmu. Insya Allah, relasi ini adalah sebuah bagian dari menuntut ilmu. Tidak hanya ketika kita bangku kuliah, tidak hanya ketika kita S2, S3, tapi kehidupan ini adalah apa? Kehidupan ini adalah juga kita belajar, ya. Dan pendidikan itu adalah sepanjang hayat, ya, minhajul apa sepanjang hayat, sepanjang hidup kita. Yang kemudian menjaga dan memelihara diri kita. Ini tugas khalifah. Bagaimana dalam kondisi kita sekarang, sahabat LC, kondisi pandemi mungkin sudah banyak diulas oleh berbagai macam pakar, tapi intinya adalah ketika kita menjaga diri kita dari pandemi ini, itu juga bagian dari tugas khalifah kita, memastikan diri kita sehat, memastikan kita menjalani hidup kita sesuai dengan protokol kesehatan, bukan sebodoh, tidak peduli, dan sebagainya. Kemudian menghiasi diri dengan akhlak mulia. Bapak Ibu sekalian, semua orang tuh ingin senang, bahagia kalau diperlakukan baik sama orang lain. Betul ya Bapak Ibu sekalian? Baik, senyum, sapa, salam. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya bahwa orang yang akhlak mulia itu akan Allah berikan surga. Maka mohon ini juga menjadi pakaian kita gitu, berakhlak, akhlak karim. Kalau Rasulullah mengatakan Rasulullah itu akhlaknya Al-Quran, maka pastikan ketika kita sebagai tugas khalifah ini kita berakhlak yang terbaik, ya, terbaik. Apalagi mungkin Bapak Ibu sahabat LSI yang misalnya sebagai pimpinan organisasi sebuah punya usaha, bagaimana senangnya bawahan kita atau tim kita, akhlak kita gitu. Akhlak kita ketika sakit kita kunjungi, ketika punya musibah kita bantu, ketika dia punya problem kita bantu, bukan hanya sekedar pendekatan dalam pekerjaan. Itu yang saya rasakan betapa mereka mencintai kita dan kita mencintai mereka karena Allah. Ya. Tidak sempurna iman seseorang, hanya hadis Nabi Muhammad SAW, Bapak sekalian, inilah yang menyebabkan kita tuh harus berakhlak mulia. Tidak sempurna iman manusia, walaupun kita, mohon maaf, rajin sholat, ya benar baik, baca Quran sering, tapi tidak sempurna iman kita manakala tidak mencintai saudara kita seperti mencintai diri kita. Jadi cinta kita kepada saudara kita, cinta kita sebagai tugas khalifah nih, Bapak Ibu sekalian, mencintai semua orang yang bersama kita. Itu sesungguhnya adalah menyempurnakan iman kita, menyempurnakan iman kita, membantu, menolong, berusaha untuk empati kepada orang lain, kepada teman kerja, terkait dengan bawahan dan sebagainya. Ini bagian sempurnaan iman kita.
Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, walaupun kita sering tahajud, alhamdulillah. Kita sering sholat duha, alhamdulillah baik. Kita sering puasa, alhamdulillah baik. Tapi itu tidak cukup dari kacamata hadis ini. Ketika kita tidak mencintai saudara kita, seperti kita mencintai diri kita sendiri. Ya, tidak sempurna iman kita kalau kita belum mencintai saudara kita seperti kita mencintai diri kita. Ini akhlak menurut. Kalau mau kita baca lagu banyak, tapi intinya Bapak Ibu sekalian, marilah kita berakhlak baik itu bukan karena ingin dianggap baik, Bapak Ibu sekalian. Ini kan tugas khalifah. Jangan sampai kita terpersepsikan bahwa kita ingin dianggap, tapi semata-mata karena kita ingin mendapatkan cinta Allah, semata-mata kita ingin menyempurnakan iman kita dengan kita berakhlak baik dengan orang lain. Kemudian membentuk rumah tangga yang baik, ya mungkin bagi yang belum berkeluarga, mari kita niat minta doa sama Allah agar kita dapat pasangan yang baik, soleh dan sebagainya. Kemudian membentuk menjaga persatuan umat. Nah, hari ini kita krisis itu, kita banyak masalah di situ, marilah kita menjaga ukhuwah, menjaga persaudaraan, menjaga kesatuan umat dan sebagainya. Kemudian tolong menolong bersama manusia dalam hal kebaikan serta ketakwaan. Tentu ini masya Allah ya. Wa ta'awanu ala birri wa taqwa wa ta'awanu ala izni wal udwan. Bertolong menolong dalam kebaikan dengan jangan tolong menolong dalam keburukan. Jadi Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, sahabat LC, saling menolong ini bagian tugas khalifah ternyata. Dan tolong menolong ini semata-mata luas maknanya. Wa ta'awanu ala birri wa taqwa. Kebaikan dengan siapapun, dengan sesama umat Islam ataupun dengan agama yang lain. Saya kira mungkin di sini kita berbagai macam umat agama. Jadi ternyata Quran itu memotivasi kita untuk saling menolong itu ya semua orang gitu. Bahkan dalam hadis yang lain, masya Allah ini Pak Edi, inilah yang harus kita camkan. Ya. Ini hadis nanti. Barang siapa yang mempermudah urusan manusia di dunia ini, maka Allah akan memudah urusan kita di dunia dan akhirat. Bayangin, saya kuatkan lagi. Dan siapa yang mempermudah urusan orang lain di dunia ini dengan niat ibadah tentunya karena Allah, maka Allah akan bantu dia di dunia dan di akhirat. Jadi seringkali kita begini, bagaimana saya mau nolong orang lain gitu. Saya juga banyak masalah gitu ya. Bagaimana saya mau sedekah sama orang lain. Saya juga punya masalah dalam kehidupan saya. Ternyata dalam Islam tuh nggak begitu. Islam tuh apa yang bisa kita berikan, yakin deh. Malah pada saat kita punya masalah, Bapak Ibu sekalian, Kak Edi dan sahabat LC, coba bantu banyak orang cara kita. Insya Allah yakin Allah akan bantu kita pada saat kita titik yang terbawah tadi. Jadi kalau kita ingin Allah tolong kita, Bapak Ibu sekalian, dalam rasa kehidupan kita nih, dalam life learning group kita, banyak bantu orang. Yakin Allah akan bantu kita. Walaupun bantuan itu tidak di dunia, Bapak Ibu sekalian, di akhirat, insya Allah akan bantu kita. Subhanallah nih. Ini hal yang saya juga ingin coba kemarin, Bapak Ibu sekalian, ini sedikit saja. Saya naik salah satu online gitu ya. Dia meleng terus nabrak motor, nabrak mobil gitu. Supir online ini saya ini, dia bengong dan sebagainya. Ternyata yang ditabrak itu mobil itu marah, tentunya karena ditabrak sama si ojek itu yang saya naikin. Minta ganti sampai sekian ratus ribu lah. Saya lihat bagaimana. Dan subhanallah, walam gitu, saya juga sebenarnya tidak cuma megang uang terbatas saat itu, tapi saya niatkan, ya Allah, ini karenamu ya Allah, ini saya ingin bantu orang. Ya, jadi saya tidak melihat, wah memang kerasa gitu ya, uang itu juga gelontor kok. Saya cuma sebagai penumpang, tapi saya merasa bagaimana wajah sang ojek ini. Ya, alhamdulillah saya yakin bahwa Allah akan ganti rezeki itu. Apapun saya juga butuh uang itu tentunya saat itu, kemarin itu. Jadi, ya itu Bapak Ibu sekalian, itulah life learning, itulah kehidupan. Setiap kejadian yang kita alami dalam kehidupan kita, mohon tolong kaitkan dengan tugas-tugas khalifah ini. Gitu. Jangan sampai kemudian kita melihat kehidupan ini, melihat pilihan-pilihan hidup ini, semata-mata hanya masalah itu. Oh ya, masalah si orang itu kena musibah. Oh ya, kemarin si ini sakit. Oh ya. Tapi jadikan setiap kejadian itu, Bapak Ibu sekalian, yang kita alami ataupun yang kita bersentuhan dengan masalah-masalah itu, menjadi peluang kita sebagai tugas khalifah. Gitu. Jadi kita jangan berdiam diri, jangan hanya sekedar hanya melihat saja gitu, yang mendoakannya, menolongnya dan jadi bertanggung jawab mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada keburukan. Saya kira ini kalau dalam bahasa
Qurannya amal ma'ruf nahi munkar, menolong orang, mencegah pada keburukan dan sebagainya, dan bersikap baik kepada orang yang lemah. Kita itu bagian dari kebiasaan akhlak seorang muslim, dan terakhir adalah menjaga kelestarian alam. Ya. Jadi ternyata subhanallah dengan tugas khalifah ini yang berawal dari potensi kemanusiaan ini, subhanallah, Islam agama mengajarkan kita untuk menebarkan kebaikan, yang khairun nas anfa'uhum linnas. Ya. Jadi dengan potensi hati, fisik, akal ini, kita harus bisa menjalankan dua fungsi, pertama ibadah kita semata-mata karena Allah. Semua apapun aktivitas kita ibadah, gairul mahdhur, ibadah mahdhur, yang para ulama mungkin menjelaskan. Yang kedua adalah tugas khalifah, ya, tugas kemanusiaan. Jadi subhanallah, Islam mengajarkan kita, agama ini mengajarkan kita untuk menjadi orang yang soleh sosial, soleh masyarakat, ya. Tidak hanya asyik dengan kesibukan ibadah, kesibukan kebaikan secara pribadi, individu, Bapak Ibu sekalian, kebaikan secara kanan, tapi juga tugas khalifah, tugas kemasyarakat, membangun bangsa ini, membesarkan agama ini, membangun negeri ini dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Jadi itu bagian dari tugas kemanusiaan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, sahabat LRC, sikap kita sebagai manusia itu subhanallah sangat mulia. Ya, dan ujungnya adalah Bapak Ibu sekalian, semua itu yang akan memberikan kebaikan. Apa? Dalam satu ayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam surat Al-Baqarah, sesungguhnya orang yang beriman dan mengerjakan amal salih, mereka itulah sebaik-baik makhluk. Jadi al-fahul, sebaik-baik manusia. Balasan mereka di situ Tuhan mereka adalah surga Anda, mengalir di bawahnya sungai yang mereka kekal di dalam. Subhanallah, bagus sekalian. Allah ridho terhadap mereka, mereka pun ridho. Yang demikian adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika tadi closingnya adalah kita beribadah, menjadi manusia, menjalankan tugas khalifah, ujung-ujungnya adalah itulah sebaik-baik manusia, dan Allah akan berikan balasan. Yakin Bapak Ibu sekalian, yakin, seyakin-yakinnya, setiap kebaikan, setiap maslahatan yang kita lakukan di dunia ini, maka akan memberikan kebaikan kita di akhirat, insya Allah. Ya, sebaik-baik. Ada ayat yang lain mengatakan misalnya, iqra'ul khairun man ta'amal Quran wa amalakum. Sebaik-baik manusia itu yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Ini mempertegas saja. Ya, manusia yang baik itu adalah manusia yang beriman, yang belajar Al-Quran, mengajarkan amal soleh, dan itulah sebaik-baik manusia. Jadi, baik di mata Quran adalah sikap perilaku kita yang dekat dengan Allah, Rasul, Al-Quran, maka perilaku kita akan baik, maka kebaikan itu adalah akan membuahkan buah yang manis, yaitu di akhirat di surga. Jadi kesimpulan saya adalah, ujung-ujungnya adalah yang membuat kita menjadi orang yang baik dalam kehidupan ini, ketika kita sadar bahwa satu saat kita akan kembali kepada Allah. Allah akan berikan pahala yang abadi, yaitu di surga Allah, yang dunia ini yang cuma sementara, tapi akhirat itu yang abadi. Jadi yang mengendalikan kehidupan kita sebagai potensi manusia, yang memberikan kita menjadi manusia yang terbaik di dunia ini, karena kita yakin bahwa semua kebaikan itu akan berujung kepada surga yang abadi. Kalau di dunia, Bapak Ibu sekalian ya, semuanya terasa bahagia memang, tapi nilainya sementara tentunya, gitu ya. Ya kita semua sementara ya. Walaupun Allah hari ini berikan umur yang panjang kepada kita, umur yang anak-anak, istri yang bahagia, rumah mewah dan sebagainya. Tapi ingat, jangan sampai melupakan hakikat kehidupan kita, gitu ya, bahwa sungguhnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah yang kemudian memberikan hidup kita menjadi sukses, sehat, sukses, dan bahagia. Dari kacamata kita memahami potensi kemanusiaan kita. Gitu. Saya kira itu, Pak Edi. Mohon maaf ini banyak materi-materi yang menggurui ya. Ini sharing aja. Semoga, mangga mah bubur ya, Pak Edi. Silakan mungkin kalau ada masukan tambahan. Saya sangat bahagia kalau Pak Edi dan Bapak Ibu yang subhanallah dari masuk ini, saya lihat mungkin ini banyak di atas saya, senior saya, Bapak Edi dan Bapak Ibu sekalian, sahabat LSI, dan apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan inspirasi dan juga masukan, khususnya pada saya pribadi. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan untuk istiqomah antara kata, lisan, hati, dan perbuatan. Itulah kesempurnaan iman, kata Rasul. Dan ini perlu belajar, Pak Edi, ya. Mungkin mudah-mudahan dari LSI ini kita bisa memperkuat diri kita. Amin ya Allah. Saya kira demikian Pak Edi, maka mungkin kalau ada tambahan dan masukan
atau pertanyaan, kami buka diskusi mungkin dipimpin oleh Pak Edi. Baik, alhamdulillah, terima kasih jazakallah Kang Dodi. Ya. Penjelasannya singkat tapi padat ya. Jadi gini Kang, ternyata ada dua hal yang saya lihat tadi sangat menarik ya. Tadi Kang Dodi menekankan permasalahan hati. Betul, Pak. Dan ketika kita bicara hadis ini kan sebenarnya kan 15 abad yang lalu ya. Betul, Pak Edi. Betul. Betul. Ternyata sekarang itu terbukti Kang. Itu dalam kajian dari Hatmat Institute ya. Ternyata kita diminta think with heart and mind ya. Jadi kita diminta berpikir dengan hati dan pikiran. Jadi tidak menjadikan pikiran number one. Betul. Karena alasan mereka dalam kajian itu mengatakan bahwa ya secara electrical system itu hati kita 100.000 lebih kuat secara electrical system ya hati itu gitu loh. Dan secara magnetis itu 5.000 lebih kuat. Ini terukur kajian ini gitu loh. Betul. Dan kenapa mereka mengatakan think with heart and mind? Ternyata yang mengatur pikiran manusia itu adalah hati. Ya, di situ ditemukan Kang, itu ada 4 ya. Bagaimana dia berkomunikasi secara neurologis ya. Neurologis itu artinya secara sistem saraf ya. Yang kedua, bagaimana hati itu berkomunikasi secara hormonal ya. Kemudian yang ketiga, itu dia berkomunikasi secara gelombang ya. Gelombang, dan yang terakhir itu dia berkomunikasi secara elektromagnet ya. Jadi yang tadi dikatakan hadis Rasulullah itu apabila hatinya baik dan akan baik, itu bukan hanya dalam konteks sehat tadi ya. Tapi perilaku kalau kita bicara lebih lanjut dalam hal ini, betul ya. Tapi kalau di Hatmat tadi dia lebih mengatakan dominasi hati dalam tubuh manusia itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua tadi saya lihat bagaimana kita ketika paham ya bahwa dari mana kita berasal dan kita ngapain di sini, ini akan makin jelas ya. Karena dalam kajian manajemen itu kan kita diminta fokus ya. Jadi kalau kita bicara dalam konteks bagaimana untuk mencapai suatu performance, itu kita diminta fokus. Nah, fokus itu apabila orang yang sudah paham. Ya, kalau kita bicara kita punya KPI, Key Performance Indicator, kita udah paham job desk kita gitu loh. Nah, ini yang saya lihat kenapa banyak kita tidak perform karena misi Khalifah ini dengan 9 dimensi yang Kang Dodi jelaskan tadi. Itu Masya Allah Kang. Jadi ya saya tadi benar-benar merinding ya mendengarnya gitu ya. Jadi tentu saya pikir juga sahabat RLC akan banyak bertanya ataupun ngasih pendapat karena saya lihat di sini yang hadir juga banyak senior kita ini. Abang-abang Mas ya, dan saya lihat juga ini ada sahabat lama saya ini Pak Ori gitu ya, ini juga guru saya ini ya. Namun ya karena kita ini perlu tanya jawab, saya kan moderator nih. Nah, jadi saya coba persilakan untuk peserta yang hadir malam hari ini, sahabat LLC untuk bertanya. Siapa yang memulai silakan diangkatkan tangannya, apakah dikasih kode seperti ini gitu ya, raise hand, atau langsung angkat tangannya dengan dibuka videonya. 3 penanya pertama, karena saya lihat di grup belum ada yang bertanya ini. Silakan, siapa yang mau bertanya? Mungkin sharing Pak Edi, boleh juga Pak Edi. Ini saya lihat ya. Ini belum ada yang bertanya ini. Ini ada 2. Itu Bang Zahril yang pertama. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain yang akan bertanya? Baik. Silakan Bang Zahril duluan. Silakan Bang, dibuka suaranya Bang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Masya Allah. Selamat malam, Pak Edi dan Akang Dodi ya. Baik. Saya singkat saja, persoalan hati ini, kan kita sering mendengar di lapangan, apabila kita ada keraguan dalam berbagai
perspektif kita ada cara kan. Tapi terakhirnya yang paling alami adalah apa kata hatimu. Lakukanlah apa yang kata hatimu. Yang berbagai teori tadi menjadi mentah. Akhir katanya kita kembali kepada lakukanlah apa kata hatimu. Dalam hal ini yang perlu kita bahas bersama, kata hati ini kadangkala lebih akurat daripada berbagai perspektif yang kita rasakan tadi. Terima kasih, demikian pertanyaan saya untuk kita jadikan diskusi pada malam ini. Baik, terima kasih Bang Syahril. Sebelum menjawab, Kang, ini saya lihat ada juga Mbak Endah nih, Mbak Dr. Endah. Silakan, sudah raise hand. Silakan Mbak Endah. Pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum. Kang Dodi, Bang Edi. Ya, ini kalau kita bicara hati, ini sepengetahuan saya, nanti mohon dikoreksi. Ada dari dua sisi kita melihatnya. Satu, ada yang mengatakan bahwa hati itu secara imajiner, letaknya di sekitar dada kiri. Ya, ada juga yang mengatakan bahwa hati itu secara anatomis, ini kebetulan saya dokter ya kan, jadi secara anatomis itu ada yang mengatakan bahwa itu adalah jantung kita. Walaupun ini juga ada beberapa perbedaan pendapat. Tapi lebih banyak yang mengatakan bahwa secara imajiner itu letaknya adalah di sekitar dada kiri kita. Tapi tidak identik dengan jantung kita. Karena jantung itu memang berfungsi untuk secara jasad saja kan, seperti itu. Nah, pertanyaan saya adalah sebenarnya teorinya mana yang paling banyak dianut. Kemudian tadi Pak Edi juga katakan bahwa banyak penelitian menunjukkan bahwa hati dominan sekali secara bahkan menjadi pusat dari gelombang hormonal sama elektromagnetik ya Pak Edi ya. Ada 4 saya lupa tadi itu. Nah, kalau menjadi pusat seperti itu, kalau secara dari sisi gelombang maupun elektromagnetik saya masih bisa mengimajinasikan itu. Tapi kalau sebagai pusat hormonal ini saya masih belum pernah baca, mungkin saya minta referensi kalau ada penelitian seperti itu, sangat menarik seperti itu. Jadi mungkin pertanyaan saya adalah hati yang dimaksud di sini yang mana? Kemudian tadi tambahan referensi, kalau bisa saya tahu referensinya dari mana yang tadi Pak Edi sampaikan. Ya, jazakumullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Kang, sambil nunggu yang lain, ini ada 2 pertanyaan. Satu tadi dari Bang Syahril ya. Bagaimana tadi kalau kita sedang dalam kondisi bingung untuk menentukan suatu keputusan gitu ya, kita bisa saja dalam konteks analisis ya, itu bermain dengan data, bermain dengan fakta gitu ya. Tapi ketika masih bingung, dia bilang ya justru tanyakan hatimu. Nah ini gimana nih Kang? Sebelum kita jawab pertanyaan dari Mbak Endah tadi, silakan Kang. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bisa menjawab dengan yang terbaik. Jadi gini, Bapak Ibu sekalian, ada satu hadis Nabi Muhammad SAW yang pernah saya baca dalam satu kitab, bahwa mata itu jendela hati katanya. Mata itu jendela hati. Kemudian ada hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan ketika Rasulullah berdiskusi dengan Abu Bakar. Ketika Abu Bakar itu mencurhatkanlah kepada Rasulullah SAW, wahai Nabi, kok hati saya ini kotor gitu, hati saya itu kok gelisah gitu. Maka Rasulullah menjawab dengan 2 kata, zikrul maut wa tilawatil Quran, baca Quran dan kemudian
mengingat mati katanya. Nah, dari dua hadis ini mungkin masih banyak lagi hadis yang bisa kita kombinasikan, Pak Edi dan Dr. Syahir, bahwa tetap ternyata kekuatan hati itu tentu dari Al-Quran, dari ilmu Allah, dari majelis-majelis ilmu yang kita dapatkan, termasuk hadis tadi gitu kan. Mungkin ketika kita tadi bilang, dengar kisah tadi bahwa kok hati saya keruh, kata Abu Bakar, kok hati saya kok kesat, kok saya tuh banyak dengki sama orang, kok saya kurang ikhlas, saya kurang bersemangat, itu gambaran begitulah. Kok saya kurang bersemangat untuk bangun malam, kok saya susah sedekah, kok saya susah kepada orang yang buruk sama saya, terus saya bisa berlaku baik sama orang, kan susah ya Bapak. Orang udah memfitnah kita, orang yang mungkin menjelekkan kita, selalu tendensi terus kepada kita, terus kita harus berlaku baik sama dia. Ya seperti Rasulullah dalam kisahnya, beliau dikata-katain, beliau dilempar kotoran manusia ketika ke masjid. Tapi satu waktu orang yang selalu mengkata-katain Rasul itu sakit gitu. Rasul bertanya, siapa orang itu kemana? Oh ternyata orang itu sakit, wah Rasul. Maka Rasul datang, orang pertama yang menengok, dan orang ini menangis dan akhirnya mendapatkan hidayah. Jadi saya melihat bahwa pijakan hati yang bersih itu tetap harus dikuatkan dengan ilmu. Salah satunya adalah membaca Al-Quran, mendengarkan. Karena dengan ilmu itulah sebenarnya hati kita menjadi bersih. Sehingga kita punya kekuatan untuk memilih, begitu kan. Misalnya memilih, contoh misalnya, maaf, ini hal yang sederhana ya. Kita mau makan di satu restoran. Ternyata di situ tidak ada sertifikat halal, misalnya begitu, mohon maaf. Kita sebagai muslim kan, nggak mungkin dong pakai hati. Kayaknya orangnya baik-baik kelihatan gitu ya. Kayaknya saya tenang. Tapi kan dengan ilmu, ternyata tidak ada sertifikat halalnya, ternyata tidak higienis tempatnya, ternyata pas kita. Artinya, pilihan hidup kita, ketenangan hidup kita itu harus diperkuat dengan ilmu. Dan sumber ilmu itu adalah Al-Quran. Juga hadis. Nah, dalam kitab lain, Syekh Ibnu Athaillah mengatakan, ada 4 perkara yang membuat hati kita menjadi kuat. Pertama, berzikir. Tentu zikir ini panjang, maknanya luas, termasuk menuntut ilmu, termasuk mendengarkan ini. Sehingga ketika kita mendengarkan ilmu baru tentang bagaimana itu ibadah, atau termasuk ini, saya seringkali memberikan ilustrasi kepada anak saya gini, Dokter Sari. Anak saya dibangunkan jam 4 sama saya. Saya ingatkan, nak, ayo bangun. Ingat, Nabi pernah ngomong, kalau kamu nggak bangun, kamu sungguhnya itu dikencingin setan gitu. Nah, ketika itu alam bawah sadar itu terus diberikan motivasi. Nah, ayo penghafal Quran bangun. Nah, itu kan ada ilmu juga, ada keterangan dulu. Sebelum si anak itu memutuskan, oh iya ya, oh gitu ya Bia. Iya, kamu jangan dikalahkan setan. Orang yang dengar azan kemudian tidak bangun, sesungguhnya sudah dikecengin setan. Oh ya Bia, langsung dia bangkit gitu dokter. Jadi intinya kalau kita ingin hati kita bersih, kita punya kekuatan dalam kehidupan kita, terus menuntut ilmu, terus berzikir, terus berhubungan dengan sumber ilmu itu Al-Quran. Tadi hadisnya dari mana ya? Tentu dari mata kita ya, kita membaca Quran, kita mendengarkan tausiah dari pendengaran kita, ya, masuk ke hati kita. Makanya misalnya kenapa tadi hadisnya, ayatnya, bahwa hati, pendengaran, termasuk lisan, pandangan, semua akan Allah minta pertanggungjawaban. Nah, makanya sekali lagi sebenarnya tidak mementahkan sih, tidak termentahkan. Hati tetap menjadi kekuatan kita, tapi sumber kekuatan terhadap hati kita itu adalah dengan ilmu. Sumber ilmu yang sesungguhnya adalah Al-Quran. Ya, kita baca Quran, ya, kita membersihkan hati kita dengan Al-Quran, dengan kita datang majelis seperti ini, forum-forum yang subhanallah dibuka dengan kebaikan, itu memberikan ruang hati kita menjadi lebih bersih. Gitu. Jadi tetap kekuatan hati itu adalah ilmu, iman gitu. Sumbernya adalah Al-Quran, dengan juga hadis, mungkin kisah-kisah ulama ataupun hal-hal lain. Termasuk dalam hadis ini tadi saya belum diteruskan Pak Edi, Ibnu Athaillah mengatakan dalam kitabnya 4 perkara yang membantu membendingkan hati adalah pertama banyak berzikir, kedua banyak diam, ya. Banyak diam, tentu diamnya adalah berzikir, berpikir, tafakur terhadap kehidupan itu. Kemudian banyak berkhalwat zikir kepada Allah di tengah malam,
setiap waktu. Makanya kita mohon maaf, Bapak Ibu sekalian, kita misalnya kalau saya tadi ketemu salah satu Habib yang cukup terkenal gitu ya, itu subhanallah, Mbak Habib itu banyak berzikir ya Pak Edia, subhanallah, 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 sambil memajang tasbih. Itulah kekuatan. Dan kita juga kalau kita banyak berzikir, itu membuat hati kita menjadi kuat, bersih, ridho, ya, tawakal gitu. Kadang-kadang kita lupa gitu. Saat kadang-kadang kita emosi kita ini kan gitu ya, emosi kita yang berlebihan sehingga akhirnya kita lupa bahwa sumber kekuatan Allah, maka kita connect-lah dengan Allah. Dengan banyak berzikir ini, ya Allah, subhanallah, subhanallah. Ya, itulah ibrohnya, hikmahnya kenapa saya lihat belajar dari para habib gitu ya. Mereka banyak memegang tasbih, sebenarnya itu mengingatkan kita gitu. Subhanallah itu. Kemudian mengurangi makan dan minum. Nah, itu salah satu hadis, kata Syekh Ibnu Athaillah ya. Dalam kitab Ta'aj al-Syekh gitu. Jadi disitulah kemudian akhirnya kita bisa punya kekuatan tadi, punya kekuatan hati yang bersih. Dari kekuatan hati yang bersih, bersih itu dari caranya gimana tadi? Pastikan yang masuk hal-hal ke dalam hati kita itu hal-hal yang baik, ilmu Allah ya, pandangan membaca Al-Quran, telinga mendengarkan mungkin tilawah Quran, atau mungkin mendengarkan nasihat-nasihat ataupun forum-forum yang seperti ini yang luar biasa ini. Jadi hati kita menjadi damai, tenang, menyikapi masalah pun seberat apapun, Pak Edi, mungkin Pak Edi dan Bapak-Bapak sekalian juga punya pengalaman hidup yang luar biasa dahsyat. Yakin seberat apapun masalah kita, ketika kita kembali kepada hati kita yang kokoh, yang bersih, dan sumbernya adalah ilmu, maka akan membuat kita punya energi gitu Pak Edi dalam menghadapi masalah ini gitu. Enggak, Allah yang kita miliki, Allah yang maha besar, bukan masalah yang maha besar, tapi Allah yang maha besar. Bukan masalah yang besar, tapi Allah yang maha besar. Nah, ini kan ilmu juga, sehingga membuat hati kita kuat. Termasuk Pak Edi, mohon maaf, saya punya seorang mentor yang mengatakan begini, setengah hidup kita, insya Allah, bahkan 90% hidup kita akan selesai masalah hidup kita ketika kita sering sholat malam. Saya memaknai, apa benar Ustaz gitu, gitu. Apa benar Ustaz masalah kita akan selesai semua dengan tahajud gitu. Tapi benar di situ Bapak Ibu sekalian. Kita tahajud sehingga kita bisa sholat subuh berjamaah, sholat subuh bersama, kita bisa sedekah di masjid, sedekah masjid, kita bangun pagi bisa duha, wah. Jadi semua akhirnya keberkahan di hari itu gitu. Mungkin ketika Senin tahajud jadi bisa sahur, nggak kebablasan sahurnya gitu ya dia. Merasakan betapa sahur puasa itu benar-benar orang yang berpuasa akan Allah mudahkan urusannya, akan Allah kabulkan doanya. Nah, ini kan ilmu ya. Jadi akhirnya dengan itu, mindset itu atau ilmu itu, hadis-hadis itu, akhirnya punya energi kita untuk melakukan hal-hal itu gitu. Itu mungkin Pak. Jadi pijakan hati tetap adalah ilmu. Tidak, pijakan hati ada tetap sumber ilmu itu Al-Quran dan As-Sunnah. Itu. Jadi harus ada pijakannya hati juga gitu. Tetap gitu. Walau alam misal. Gitu. Ya. Alhamdulillah. Saya yakin Bang Syahril pun insya Allah setuju ya. Karena dalilnya jelas, bahkan kalau pijakannya bukan ilmu, tadi yang dijelaskan baik Al-Quran, Sunnah ya, itu dikatakan dalam hadis lain, apabila kita berbuat dosa, maka ada satu titik noda hitam menutupi hati kita. Dan semakin sering kita berbuat, akhirnya hati kita tertutupi. Jadi orang yang sudah tertutup hatinya tidak akan bicara suatu nurani kebaikan, tapi justru orang tertutup hati itu adalah orang yang akan mengajak kepada keburukan. Ya, artinya tetap dalil ini yang harus kita gunakan, walaupun tadi yang dikatakan oleh Bang Syahril itu betul, karena Bang Syahril, alhamdulillah, masya Allah, ya dekat kepada Allah, orang-orang yang senantiasa belajar, ya. Tapi bagi orang-orang yang tadi tidak mengasah dirinya, mungkin terbalik ya, Kang ya. Iya. Saya lihat Bang Syahril juga udah ngangguk-ngangguk, berarti insya Allah setuju ya. Insya Allah. Ya, baik Kang Dodi, ini pertanyaan Dr. Enda, gimana? Silakan Kang Dodi, kalau memang ada yang perlu saya bantu. Silakan. Untuk energi yang kalau kayaknya ke Pak Edi kali ya, dari statement. Mungkin Kang Dodi jawab dulu, nanti saya jawab, karena saya tadi menceritakan itu kajian terkini ya. Tapi dalam konteks tadi kan ada dua. Mana sih yang lebih dominan gitu? Silakan Kang. Jantung ya, baik. Bismillah. Salah satu cabang, bukan iman itu kan salah satunya adalah iman kepada hal yang gaib. Ya. Dalam ayatnya jelas gitu.
Jadi apa namanya, ini energi kita gitu. Kita menyadari bahwa ada surga dan neraka. Kita ikan goib ya, Pak. Itu cuma goib, hal yang kita belum pernah bertemu gitu kan, belum pernah merasakan tentunya alam bahasa. Tapi itu menjadi energi kita untuk berbuat baik dan mengendalikan diri kita dari keburukan. Tidak mau melakukan keburukan. Nah, kalau bicara posisi, tadi saya pertegas di awal juga tentu yang dimaksud dari hadis tadi sebenarnya bukan secara fisikly, tapi secara mungkin kalau bahasa dokter tadi imajiner ya gitu. Tapi ala kulihal itu bisa kita rasakan lah Bapak Ibu sekalian. Bisa kita rasakan secara fisikly gitu ya. Secara apa? Nurani kita, secara rasa kita, zauq kita. Bahwa ketika kita tadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita cemas, gelisah, sedih, ataupun bahagia, semua bisa kita rasakan dalam dada kita gitu. Dan tapi intinya ketika kita tadi hampir mirip dengan jawabannya saya yang pertama, ketika hati kita bersih, hati kita selalu diberikan makanannya, yaitu makanannya dengan Al-Quran, lewat mana? Tentu lewat pendengaran, lewat mata kita gitu ya, lewat lisan kita, maka insya Allah dia akan memiliki energi dalam tubuh kita. Ya, energi apa dong? Yang dimaksud adalah tentu tadi ala menggunakan nasaluh jasadu kulhu wa idza fasadat fasadul ala wal qalbi. Ketika hati kita baik, bersih, maka perilaku kita baik. Kita akan melakukan energi baik, positif. Ya, termasuk tadi kita menyikapi masalah, menyikapi eksternalitas. Ketika orang berkata buruk kepada kita, orang memfitnah kita, orang mungkin, Masya Allah gitu ya, orang mungkin mempersepsikan yang lain dan sebagainya, namun dengan energi positif dari awal hati yang bersih, tadi juga diperkuat oleh Pak Edi mungkin diingatkan lagi, alhamdulillah, bahwa ketika kita melakukan maksiat, maka akan mengotori hati kita. Semakin sering kita melakukan maksiat, maka ya semakin keruh hati kita, kotor hati kita. Hati kita kotor, akap yang kita buruk. Nah, tapi ada jawabannya tadi oleh Rasulullah SAW, dialog dengan Abu Bakar. Hati kita kok, ya Rasul, hati saya kok berkarat. Maka Rasulullah menjawabkan adalah tilawatil Quran wa zikrul maut, tilawatil Quran, membaca Al-Quran, banyak membaca Al-Quran dan senantiasa mengingat kematian. Nah, kan ini tentu kalau tilawah Quran, oke, mungkin kita rasakan ya, ibu-ibu sekalian ya, kita rasakan interaksinya gitu kan, dalam ayat yang lain Allah katakan, atau dalam keterangan lain bahwa Al-Quran itu syifa, obat, ya, obat dalam tubuh kita. Dan wazikrul maut, ya, mengingat kematian. Ada hadis lain yang mengatakan orang yang cerdas, orang yang pintar, adalah orang yang selalu mempersiapkan hari esok dan mengingat kematian. Itu kata hadis gitu ya. Ya, selalu mempersiapkan hari esok, selalu preparation, ada manajemen masa depan gitu ya, mempersiapkan hari esok ya, 5, 10 tahun, 9, seperti itu. Masa tua apa yang datang, jadi masa depan. Dan mengingat kematian. Jadi Rasulullah selalu mengingatkan lagi, dihubungkan lagi dengan akhirat, hubungkan lagi dengan kematian. Jadi selalu begitu. Mungkin orang yang tidak punya iman, orang yang selalu mendekatkan akal, maka jawaban akhirat itu sesuatu yang bagi dia, udah basi lah gitu, apa sih harus akhirat lagi, mati gitu. Tapi ternyata itu hadisnya jelas ada, Bu, secara eksplisit. Orang yang pintar, orang yang cerdas, orang yang selalu mempersiapkan hari esok dan selalu mengingat kematian. Artinya selalu dihubungkan dengan akhirat. Nggak bisa kita memisahkan kehidupan ini dengan kehidupan akhirat. Apapun yang kita lakukan, itu mengerem kita. Itu yang membuat kita mengendalikan perilaku kita. Uang yang kita dapetin, apa yang kita makan, apa yang kita minum, harus jelas, benar. Harus jelas halalnya dan sebagainya. Tapi orang yang bodoh, kata Rasul dalam hadis itu, orang yang tidak mau mempersiapkan hari esok, ya, tidak mau belajar, udah merasa cukup gitu kan dengan gelarnya, tidak mau life learning club lagi gitu, nggak mau belajar lagi, merasa udah pintar, merasa udah cukup, ya, nggak mau mempersiapkan hari esok dan tidak pernah mengingat kematian. Lagi-lagi dipertegas lagi gitu. Jadi intinya yang saya rasakan dan mungkin Bapak Ibu sekalian alami dalam kehidupan kita, kalau di sini adalah segumpal daging adalah hati. Dan hati ini adalah makanannya iman, ilmu, tausiah, ya, hidayah, dan sebagainya. Jadi, mungkin energi-energi yang sifatnya tadi, mungkin Pak Edi yang bisa menjelaskan, tapi intinya mungkin akan lebih banyak yang sifatnya imajiner, memang. Karena dalil-dalilnya juga ke arah ke sana, gitu, kalau yang coba saya pahami, dan juga mungkin kita rasakan, gitu. Wah, bisa. Maka Pak Edi mungkin bisa tambahkan, silakan Pak Edi. Alhamdulillah. Jadi tadi memang yang dijelaskan oleh Kang
kadang-kadang Muhammad Rahmanullah ya, tapi saya lupa ya. Saya biasanya panggilnya Kang Dodi ya. Jadi apa yang dijelaskan Kang Dodi tadi, itu memang kebanyakan yang dibicarakan pada hari ini, yaitu menggunakan dalil nakli ya. Dalil nakli itu adalah dalil berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Sementara saya tambahkan itu adalah dalil akli. Memang dalil akli, kajiannya itu dikatakan adalah dalilnya para ulama. Tapi yang kita ketahui pengertian ulama itu adalah alim, orang yang punya ilmu, ya. Jadi kalau kita katakan alim itu tidak semata ilmu agama. Jadi kalau kita katakan sekarang misalnya Amerika sudah menemukan, kajian Amerika sudah menemukan yang saya sebutkan tadi, itu melengkapi sebagai dalil akli dan menguatkan dalil nakli tadi, ya. Nah, jadi gitu, Dok. Jadi kita betul berpikir imajiner ya, karena sesuatu yang abstrak di Al-Baqarah pun dikatakan zalikal kitabul la ghaiba fi. Percaya kepada yang gaib. Tapi ternyata yang gaib itu di kalangan sufi pun mengatakan, oh iya, dia secara physically yang dikatakan hati itu ternyata jantung, ya. Nah, jantung inilah yang dikaji sebagai heart dari heart matut dengan 4 komunikasi tadi yang mengatakan kalau berpikir itu bukan dengan otak, think with your heart, karena dia yang mengkondisikan. Nah, nanti referensinya saya kirim ya Mbak Enda ya, karena biasanya panggilnya Dokter Enda gitu ya. Nanti saya kirim itu referensinya. Baik, ini semakin malam semakin meriah ini diskusinya ya. Makasih Bang Edi. Insyaallah. Ya, makasih Bang Dodi. Ya, insyaallah. Baik, kita lanjut kepada gerbong berikutnya. Siapa lagi yang mau bertanya malam hari ini? Silakan angkat tangannya atau langsung dibuka ininya, mic-nya. Silakan, siapa yang mau tanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lanjut, Mas Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat tertarik dengan materi kita pada malam hari ini, walaupun saya terlambat masuk karena ada tamu tadi, Bang. Terkait dengan hati, sebuah hadis yang pernah saya baca itu mengatakan seperti ini. Ala wa inna fil jazadi mudghah. Sungguh di dalam diri manusia ada segumpal daging. Iza saluha saluhal jasadu kullu. Apabila daging ini baik, maka baiklah seluruh tubuh manusia. Wa iza fasadat fasadal jasadu kullu, dan apabila segumpal daging ini rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ila wahyal qalbi, dan ingatlah itu adalah hati. Hadis ini hukumnya sahih. Sementara di hadis lain mengatakan ada pedomannya, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitabullah wa sunnat rasul. Kutinggalkan bagi kamu 2 perkara yang kamu tidak akan tersesat buat selama-lamanya selama kamu berpegang kepada kedua kitab tersebut, yakni Al-Quran, kitab Allah, dan hadis Rasulullah atau sunnah. Nah, yang saya pertanyakan singkat saja, Bang, sini tadi ini hati, kalau yang dimaksud yang segumpal daging itu kan hewan juga memiliki. Nah, yang mana dimaksud di sini hati, jiwa, akal, ini masing-masing cuma nama, namun kecuali kalau hati, entahlah apa itu yang dimaksud hati, kolbu, tetapi akal ini itu otak, jiwa ini entahlah. Nah, di dalam hadis lain mengatakan akal itu adalah agama.
La dina liman la aqlala. Tidak ada agama bagi orang-orang yang tidak berakal. Nah, kembali lagi akal di sini, Bang. Nah, setelah saya baca ini bukunya, kirimannya, terima kasih. Saya ucapkan lebih luas lagi cakupannya. Di sini lebih belajar cara sehat abad 21. Ya. Nah, kembali kepada tadi materi narasinya, mohon penjelasan hati ini yang dimaksud dengan hati yang sebetulnya apakah yang tergantung di dalam diri kita yang segumpal daging tadi, yaitu jantung yang dimanfaatkan oleh manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena segumpal daging ini terkadang orang lain memberikan arahan bahwasanya kalau kita berangkat, hai Hasan, hati-hatilah. Ini kata hati-hatilah. Nah, yang kedua itu tadi jiwa. Yang mana dimaksud jiwa di sini. Yang ketiga akal. Mohon penjelasan yang saya ini belum memahami betul itu, karena kalau dikatakan hati tadi yang ada di dalam diri ini, termasuk binatang, hewan pun juga mempunyai itu, Bang. Mungkin ini untuk sementara, bisa dikembangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Dodi, nanti bisa saya tambahkan. Baik. Suara ini makin menajamkan ya, mungkin. Baik, dengan Pak siapa tadi Pak? Edi? Hasan, Bang Hasan. Pak Hasan ya, baik Pak Hasan. Bang Hasan. Ya. Jadi di sini jelas ya, Bukhari Muslim. Saya jelaskan tadi, ingatlah bahwa jasad itu segumpal daging, jika ya baik maka baik pula. Jasad ini rusak maka rusaklah seluruh jasadnya. Kalau bahwa adalah hati, jantung. Jadi yang dimaksud ini Bukhari Muslim 52, Muslim mungkin Muslim. Jadi ternyata dalam hadis itu, Pak Hasan, dijelaskan bahwa memang yang dimaksud daging itu adalah hati itu jantung, Pak Edi. Jadi ada statement itu, Pak Edi. Ini saya coba munculkan dalilnya. Jadi, maaf, saya coba munculkan. Jadi, walaupun ini memang harus belajar bahasa Arab lagi, Pak Edi, lebih dalam. Jadi, dalam dalil itu, saya coba munculkan lagi ini mungkin menyatukan tadi ya, persepsi tadi bahwa memang dalilnya begitu. Walaupun ini bahasa terjemahannya, dalam jasad itu daging, jika baik itu maka baik seluruh jasad itu, jika rusak maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa hati, ia adalah hati, atau dikatakan jantung. Nah, memperdalam dulu tentang kekuatan hati ini. Jadi memang dalil-dalilnya banyak bahasan yang mengarah kepada bahwa dialah kekuatan itu sebagai seorang muslim. Contoh dalam Ibnu Rajab, seorang ulama salaf, mengatakan yang dimaksud hadis tadi, ini kan tafsir. Jadi kalau kita belajar tentang menafsirkan suatu hadis kan, salah satunya kita belajar dari para ulama menafsirkan. Nah, kata Ibnu Rajab yang dimaksud tadi hadis itu, bahwa intinya adalah baiknya amalan badan seseorang dan kemampuan menjauhi keharamannya itu tergantung baiknya hati seseorang. Saya ketegasan lagi, baiknya amalan seseorang, dia menolak hal-hal yang syubhat, yang bukan uangnya dia tolak, yang bukan rezeki dia yang memang haram dia tolak, makan yang mungkin enak bagi dia, tapi karena dia memahami itu, maka dia tolak. Nah, meninggalkan sesuatu yang syubhat, yang sama hukumnya, itu tergantung pada baiknya hati. Ya. Kemudian ulama mengatakan, hati itu kecil dibandingkan bagian tubuh yang lain. Namun baik jeleknya jasad tergantung pada hati. Ini syarah Muslim menjelaskan tadi. Kemudian dari kitab Jami'ul Ulum mengatakan, rajanya anggota badan, sedangkan anggota badannya adalah tentaranya. Saya katakan lagi, hati adalah, para ulama mengatakan, hati itu raja, ya, hati itu adalah rajanya anggota badan, maka tentaranya itu adalah seluruh anggota badan.
ya tentu termasuk hati kita, pikiran kita. Gitu. Jadi ya hati adalah raja, kemudian anggota badan yang lain ya termasuk akal. Tadi saya katakan, contoh kecil saja, tadi saya katakan, ketika hati kita bersih, kita memahami tentang kejujuran, tiba-tiba ada barang orang yang tertinggal, HP yang tertinggal. Mungkin banyak kejadian gitu, akhirnya diambil gitu kan, ada HP tertinggal di suatu tempat, nggak ada pemiliknya. Tapi ketika hatinya bersih, waduh, pasti ini orang yang kehilangan HP, pasti. Ibaratnya sekarang kan Pak Edi, kehilangan HP itu kayak kehilangan, wah yang besar gitu. Kehilangan HP itu kayak kehilangan, wah gitu. Maka kata hatinya bersih, akhirnya dia, apa yang dia lakukan dari HP yang hilang itu, yang dia temukan, dia nyalain, kemudian dia tunggu orang yang nelfon. Atau dia cari kalau bisa terbuka, mungkin nama istrinya, mungkin apa orang tuanya di situ, apa abi, umi, akhirnya dia telepon, Pak, Bu, ini HP-nya ketinggalan. Nah, tentu ini sikap tangan kita, ya, perilaku kita itu tentu dari hati yang bersih, dengan ilmu. Gitu. Nah, hati mengerti. Kemudian, dalam hadis yang lain mengatakan, kata para ulama, ya, Imam Nawawi mengatakan ada 3 kesimpulan terkait dengan hati yang baik. Pertama, hati yang baik itu adalah karena rasa takut pada Allah dan siksanya. Jadi, memang Bapak Ibu sekalian, nggak bisa kita pungkirin gitu, pendekatan manajemen, mungkin dia yang lebih banyak pengalaman, ketika tidak ditanamkan tuh, semua orang yang ada di kantor kita, atau orang-orang yang ada bekerja dengan kita, ketika tidak ada rasa takut dalam hatinya kepada Allah dan siksanya, ya mungkin tidak amanah, tidak jujur, tidak berlaku baik, ya, tidak bekerja dengan profesional. Tapi ketika hatinya takut pada Allah dengan siksanya, dia akan bekerja seamanah mungkin, misalnya kayak gitu. Kemudian niat karena Allah, ini nih hati yang bersih itu kata Imam Nawawi. Dia akan ikhlas karena Allah apapun yang dia lakukan. Ya, ia tidak melangkah dirinya selainkan ibadah dan takarub kepada Allah. Dia tidak meninggalkan maksiat, melainkan mencari dari Allah. Dan yang terakhir adalah rasa cinta yang terus-menerus dalam dadanya yang menggebu-gebu, sehingga dia mencintai Allah dan mencintai semua ketaatan yang dia lakukan. Bukan karena paksaan mungkin, bukan karena iming-iming dan sebagainya. Jadi benar-benar mencintai semua apa yang dia lakukan dalam bentuk taat kepada Allah, kebaikan. Nah, kemudian ada doa yang kita sering lakukan. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala di ini. Ya Allah yang membolak-balikan hati kami. Teguhkan hati kami di atas agama. Ini doa yang kita dawamkan agar hati kita selalu dalam kondisi baik. Punya kekuatan. Tentu tadi yang saya sudah jelaskan, bahasan dan juga sahabat LC, kekuatan hati itu dengan ilmu. Sumber ilmu itu Al-Quran. Al-Quran, kita bisa berinteraksi dengan Al-Quran gimana dengan caranya? Dengan baca, dengan mendengarkan tausiah seperti ini, karena ada ayat-ayat yang disampaikan. Ini juga belajar. Ini juga sama, kita berinteraksi dengan Al-Quran. Tentu dengan cara yang lain gitu. Tapi di situ dijelaskan tentang ayat, Quran, hadis. Kemudian ada yang menarik lagi dalam hadisnya. Wahai Ummu Salamah, yang namanya hati manusia selalu berada di antara jemari-jemari Allah. Siapa saja yang Allah hendaki, maka Allah akan berikan keteguhan iman dalam dadanya. Namun siapa saja yang tidak dihendaki, Allah pun bisa menyesatkannya. Syekh Albani dalam hadis sahih. Jadi hati manusia itu sebenarnya juga dalam genggaman Allah. Nah ini bukan berarti hati ini benar-benar goib ya. Kok sampai akhirnya dalam genggaman Allah. Nah ini perlu pemahaman. Tetap tadi kita melakukan ikhtiar manusia untuk membiarkan hati kita bersih, jangan maksiat, biarkan mata kita melihat yang baik, jangan melihat mungkin mohon maaf aurat-aurat lain jenis kita atau hal-hal yang negatif yang sehingga membuat mata kita menjadi perilaku kita buruk, misalnya mungkin ini terjadi di anak muda misalnya, banyak kejadian ya Bapak-Ibu sekalian, ketika mohon maaf anak-anak kita atau mungkin orang tua juga melihat tayangan porno, itu akan merusak pikirannya, hatinya gitu. Masya Allah, itu banyak sekali sekarang yang terjadi kerusakan-kerusakan ini karena tadi tidak bisa mengendalikan pandangan. Sikap yang tidak bisa menjaga pandangan, pendengaran, sampai akhirnya bisa merusak hati gitu. Nah, kita minta sama Allah dalam doa ini dan juga hadis ini jelaskan. Caranya gimana ya? Ya kita dalam berdoa juga agar hati kita selalu dalam kebaikan. Kemudian sesungguhnya hati berada di tangan Allah. Allah lah yang membolak-balikannya. Jadi ayat yang tadi, mohon maaf, hadis yang saya sampaikan tadi adalah hadis Nabi, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Artinya kita juga harus terus meminta kepada Allah agar hati kita ini bisa kokoh dalam kebaikan. Jangan pernah lengah. Jangan hanya mengandalkan
selain kita menjaga diri kita, pandangan kita, lisan kita, juga kita selalu minta mohon agar hati kita menjadi bersih dan kuat dalam kebaikan. Dan terakhir, dalam hadis yang disampaikan oleh ulama salaf mengatakan, Hasan al-Basri rahimahullah mengatakan, aku tidak memandang pandanganku, tidak pula mengucap dengan lisanku, begitu pula tidak menyentuh dengan tanganku, dan tidak bangkit untuk melangkah kakiku, melainkan aku terlebih dahulu. Apakah semua itu dilakukan karena taat atau maksiat? Jika dalam ketaatan, baru aku mulai bergerak. Jika dalam maksiat, aku pun enggan. Nah, dalam hadis ini, itu jelas sekali bahwa manusia itu dikontrol. Semua apa yang dia ucapin, dia pikirin, sebelum dia ucapin, omongin, sebelum dia bertindak, itu semua diolah dulu. Nah, olahnya itu apa? Olah hati dan juga tentu olah pikiran. Jadi saya katakan, berkombinasi mungkin Pak Edi ya. Jadi tetap memang kekuatan itu di hati, tapi ada kombinasi antara hati dan pikiran kita. Gitu Pak Hasan. Jadi dalam kata Hasan al-Basri itu begitu. Artinya memang tetap kita juga berusaha mengkondisikan hati kita dengan ilmu, tapi kita juga mengkondisikan pikiran kita juga dengan ilmu. Karena dalam ucapan Hasan al-Basri itu seakan-akan secara implisit Hasan al-Basri ingin mengatakan bahwa ketika kita ingin melakukan sesuatu itu harus dikendalikan dulu, dan ruang kendali itu ada di hati dan pikiran kita juga gitu, kayak gitu. Jadi insya Allah, dan ruang kendali itu adalah akal kita, tentu akal kita, pikiran kita, olah rasa, olah pikir gitu, dikombinasikan. Atau bahkan hadis Nabi ya, ini Pak Hasan mungkin ada penjelasan tentang iman. Iman yang sempurna itu adalah ya yang diucapkan oleh lisan, ya kan, ya, yang dibenarkan oleh hati kita dan dia amalkan dengan perbuatan. Jadi kalau dalam hadis itu jelas sekali bahwa memang harus kombinasi gitu. 3 hal itu harus berkombinasi. Jasad, pikiran, hati kita juga gitu. Dan juga lisan kita gitu. Jadi tentu semuanya harus berkorelasi, konsisten gitu ya. Antara perbuatan, ucapan, juga pikiran dan hati kita juga. Tapi kekuatannya kita di hati. Nah, hati sumber ilmunya dari sumber kekuatan dari ilmu, dari doa, interaksi kita dengan Al-Quran. Jadi sekali lagi mudah-mudahan tidak confuse nih, penjelasan saya semakin memperkuat. Jadi bukan berarti kemudian ada yang lebih daripada yang lain, akhirnya menegasiasikan seakan-akan akal itu juga tidak penting. Enggak. Ternyata dalam hadis-hadisnya saling menguatkan gitu. Tapi ada yang paling dominan itu hati kita. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu Pak Edi penjelasan dari saya. Baik, jazakallah Kang Dodi. Jadi mungkin Bang Hasan, mungkin kita tidak lanjut ini ya untuk saling melengkapi ya karena waktu ya. Oh gitu. Jadi betul, karena nanti kita jadi sifatnya jadi ini apa namanya, diskusinya panjang pada satu topik ya. Padahal ini diskusi tentang itu luar biasa. Saya juga punya jawaban dan akan panjang gitu loh. Jadi Bang Hasan tolong bersabar ya. Jadi Bang Hasan mohon maaf kita nggak lanjutkan dulu diskusi itu karena itu panjang. Saya pun ada jawabannya, panjang sekali jawabannya ya. Contohnya ini saya kasih gambarnya aja ini ya. Artinya saya sendiri ada jawaban dan akan panjang. Nah ini gambarnya. Dan ini ceritanya panjang ya tentang insan model ini. Saya butuh waktu untuk jelasin ini ya. Nah, jadi tolong bersabar ya Bang Hasan ya. Nah ini ada 2 lagi sebelum kita tutup Kang Dodi. Ini ada 2 pertanyaan. Itu yang pertama dari Mbak Heni Wijayanti ya. Itu ada di chatting. Beliau bertanya gini Kang, bagaimana dengan pribadi yang dualisme? Kepribadian yang punya rasa takut, kemudian juga sholat 5 waktu, rajin jamaah, tapi maksiat jalan terus. Itu pertanyaan dari Mbak Heni. Nah, kemudian dari Mbak Damayanti Batubara ini. Beliau bertanya terkait 4 perkara yang telah ditetapkan, ya, tentang rezeki, ajal, bahagia, dan sedih. Kita sebagai manusia untuk berusaha mencari rezeki, sedangkan ajal adalah sudah pasti. Pertanyaan saya, bagaimana kita sebagai hamba Allah dalam menghadapi kesedihan, apakah kita bisa rubah? Atau ketika kita bahagia, apakah harus kita usahakan? Ya, begitu kan, 2 pertanyaan itu. Setelah pertanyaan ini kita akan tutup, karena waktu kita sebenarnya udah lewat 7 menit. Ya. Mohon dipersingkat jawabannya. Baik, jadi silakan. Baik, Pak Edi. Istilahnya sholat terus maksiat jalan gitu ya. Ya, betul. Suatu STMJ gitu. Nah, saya pernah dapat
penguatan dari salah satu guru saya gini. Jangan, jadi gini, kalau kita, jadi perbaikan itu kan proses ya. Perbaikan diri itu proses. Jadi yang pertama kita syukuri dulu bahwa hari ini kita bisa sholat 5 waktu gitu. Betapapun kita juga kemudian masih maksiat gitu ya. Jadi jadi kadang orang juga bisa, kamu mah udah udah kerudungan tapi terus maksiat. Jangan hakimi orang. Jadi hargai setiap ikhtiar orang lain ataupun diri kita sendiri gitu kayak. Jadi hargai, apresiasi apa yang sudah kita lakukan ataupun orang lain. Motivasi terus, termasuk diri kita gitu. Ketika kita masih maksiat, udah oke, saya masih maksiat, tapi hargai terus. Terus jalanin aja sholat 5 waktu. Nah, berikutnya baru kita bagaimana caranya agar maksiat kita sedikit-sedikit berkurang gitu ya. Kita ke diri kita dulu deh gitu ya, sebelum ke orang lain misalnya. Ya, salah satunya tentu menjaga pandangan ya. Lalahkan diri kita untuk terus bukan tadi ya, pandangan kita jaga, kemudian agar tadi perilaku kita sedikit-sedikit bisa baik gitu. Baca Quran, dengar nasihat. Kemudian tadi ide dari LSI ini salah satu cara kita agar diri kita lebih baik pribadi ya. Kata Rasulullah, orang yang soleh, orang yang berkumpul dengan orang baik maka dia akan keciuman minyak wangi gitu ya. Artinya kalau kita ingin menjadi baik, kalau kita ngerasa kita masih banyak maksiat, maka berkumpullah dengan orang-orang baik. Karena kita akan keciuman minyak wanginya gitu kan. Kemudian itu, jadi dan kalau Anda ingin lihat agama seseorang, kata Rasulullah, lihatlah sahabatnya. Jadi kalau kita ingin baik, Bapak Ibu sekalian, ciptakan lingkungan baik. Maka insya Allah dikit-dikit maksiat atau keburukan kita akan terkikis. Ataupun kalau kita merasa di lingkungan kerja kita, banyak orang yang sholat rajin, tapi kemudian masih banyak dusta dalam pekerjaan. Maka ya ciptakan lingkungan baik. Misalnya, yuk kita ngajiin pengajian dulu sebulan sekali, atau pada saat habis sholat berjamaah, seminggu sekali kita ada tausiah, bergiliran. Jadi, ciptakan lingkungan baik sehingga potensi-potensi baik itu semakin mendominasi diri kita dan lingkungan, sehingga sedikit-sedikit insya Allah keburukan akan terkikis. Gitu. Jadi ini motivasi gitu. Jadi itu Pak Edi mungkin yang bisa saya jelaskan untuk yang Bu Edi. Kemudian yang Bu Damayanti Batubara, subhanallah betul memang hadis itu menjadi satu yang menjadi ketetapan yang Allah sudah berikan ketika di alam ruh. Ya. Tapi bagaimana akhirnya kita bisa lebih optimis gitu ya dalam hidup ini. Nah ada satu dalil dalam Al-Quran surat surat Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wa ruh fiha bi'izni rabbihim min kulli salamun hiya tamat. Di situ hadisnya, penjelasan ulama terkait dengan min kulli syahr ya, yang berkaitan dengan pada hari itu, pada malam itu semua urusan akan Allah perbaiki gitu. Ternyata Bapak Ibu sekalian, inilah keutamaan malam Lailatul Qadar. Walaupun tidak hanya malam Lailatul Qadar, salah ini tahajud, kita akan bisa merubah kesedihan menjadi kebahagiaan. Ternyata malam Lailatul Qadar itu saat di mana saat yang terbaik untuk bisa menatap hidup kita ke depan lebih baik, sesuai dengan apa yang kita mau, gitu ya. Kita ingin bahagia, kita ingin diberikan rezeki yang berkah, anak-anak yang saleh, sakit yang menaun ingin disembuhkan. Nah di malam itu semua urusan akan Allah urus, dan dalam penjelasan tafsirnya itu semua apa yang kita mau di malam itu kita dapat malam Lailatul Qadar, maka Allah akan kabulkan. Nah tapi kan itu malam Lailatul Qadar, itu penjelasan tentang tafsir. Tapi ada satu perkara, Ibu, yang akan merubah kegelisahan, kesedihan, masalah menjadi kebahagiaan. Banyak cara memang, tapi salah satunya adalah tahajud. Ya. Tapi cara yang sederhana lah berdoa. Doa istajib lakum, berdoa maka Allah akan kabulkan. Doa mukhul ibadah, doa itu inti dari ibadah. Doa itu adalah kekuatan yang dasar yang dimiliki oleh kita untuk menyikapi segala sedih, Bu, kecewa, mungkin pasti manusia mengalaminya gitu ya Pak Edi ya. Itulah sifat manusia, itulah potensi manusia. Tapi kita rubah dengan ilmu, dengan tadi dalil-dalil tadi, akhirnya kita sikapi dengan positif. Akhirnya apa? Jadi sering bangun malam. Banyak masalah malah jadi bangun malam. Banyak masalah malah jadi banyak mendekat kepada Allah. Nah itulah
mungkin penjelasan banyak di Pak Edi, tapi intinya adalah mendekat kepada Allah dengan dalil-dalil yang sudah dijelaskan. Kita seringkali, mohon maaf, melakukan hal-hal yang sebenarnya Nabi Muhammad SAW sudah ada menjelaskan kalau kita punya masalah, kita tahajud, sholat duha, dan sebagainya. Memang dalilnya ada gitu, bukan kita bersandar pada amal itu, tapi memang dalilnya ada gitu, penjelasannya ada gitu. Jadi insya Allah dengan begitu kita bisa berubah kegelisahan, kesedihan itu menjadi kebahagiaan ya, dengan mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumber kegelisahan dalam hati kita kan, tadi kan hati itu dikendalikan oleh manusia, oleh Allah. Hati itu dalam genggaman Allah, jemari Allah. Maka minta kekuatan kepada Allah agar hati kita diberikan ketenangan, kedamaian, dan orang yang insya Allah bangun sebelum subuh. Ibu-ibu sekalian, para sahabat LC, rasakan dahsyatnya mulai hari ini. Insya Allah kita semua akan merasakan kebahagiaan. Merubah kegelisahan, kesedihan, kekesalan mungkin, kekecewaan mungkin menjadi kebahagiaan. Dan perilaku kita juga menjadi baik. Gitu. Jadi itu bukan bahwa ini pola, bisa mungkin itu berdasarkan pengalaman saja. Suaranya hilang. Oh, Pak Edi ya, unmute. Pak Edinya unmute. Masih unmute Pak Edi. Pak Edi belum, masih di unmute Pak Edi. Pak Edi-nya masih unmute itu. Iya. Hidupkan dulu. Pak Edi-nya nggak ini. Pak Edi. Oh iya, maaf ini saya belum di unmute ya. Masya Allah. Iya. Mohon maaf, tadi saya udah banyak komentar tapi rupanya belum di unmute ya. Baik, jazakallah Kang Dodi. Tadi saya mengulangi komentar saya bahwa kita tidak bisa melanjutkan diskusi ini karena ini kan waktu ya, kita hanya dibatasi sampai pukul 9 ya. Masya Allah, itu kenapa tadi diskusi pertanyaan Bang Hasan pun terpaksa saya stop dengan berat hati. Jadi bukannya saya tidak ingin sesuatu pertanyaan itu sampai tuntas, karena saya tahu itu diskusinya panjang ya. Betul, dan alhamdulillah tadi ada 2 penanya sudah dijawab. Baik, Bapak Ibu, maksud saya sahabat LLC. Bang Elis, 1 menit boleh Bang Elis, silakan Bang. Terakhir Bang. Oke, baik. Terima kasih Pak Muhammad dan Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semua, saya sepakat apa yang disampaikan oleh saudara kita Pak Muhammad Rahmanullah. Kampung Orang Padang. Saya dari Sumatera Barat, di BPSDM. Setelah paparan tadi saya sangat memahami bahwa terkait dengan hati, karena hati ini saya melihat jauh di dalam sanubari. Dan itu selalu diiringi dengan perasaan. Tetapi kenyataan sekarang antara hati dan perasaan ini tidak selalu sama dengan perkataan, apalagi perbuatan. Iya, betul. Ya, jadi intinya antara hati, perkataan dan perbuatan tidak selalu sama. Nah, pertanyaan saya, kira-kira ada nak kiat Bapak Edi, ini Bapak Anasur, Pak Mamula, antara hati dia sinkron dengan perkataan dan sinkron lagi dengan perbuatan. Kira-kira ada nak macam strategi gitu, atau kiat-kiat lah gimana kita antara hati, perkataan dan perbuatan harus sejalan seiring selangkah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Dodi kalau bisa singkat. Masya Allah. Berarti kan pertanyaannya juga sangat dahsyat. Dalam. Masya Allah. Silakan. Dalam pertanyaan. Betul. Jadi memang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kita ini selalu memandang diri kita kan ketika mendengarkan sesuatu yang ideal tuh bukan pesimis ya Pak Edi, tapi optimis. Artinya gini, ketika Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa kesempurnaan iman adalah antara benarnya hati, lisan, pikiran, dan fisik kita. Nah, intinya kiatnya ya kita selalu berusaha, Pak, gitu. Jadi
selalu ingin menyempurnakan, karena kita merasa bahwa iman kita belum sempurna, manakala kita belum menyempurnakan ketiga komponen tadi gitu. Lisan kita, hati kita, amal kita. Jadi selalu berusaha, tipsnya adalah selalu berusaha untuk terus menyempurnakan. Ya. Sama seperti begini contohnya hadis Nabi ya. Nabi Muhammad SAW itu, walaupun dia dijamin masuk surga, kemudian dia udah dijamin surga, tapi dia masih sholat malam tiap malam. Dia masih berakhlak baik sama masyarakat, sama umatnya, sehingga umatnya mencintai dia, sehingga Rasulullah menjadi sudah dijamin masuk surga. Nah, ketika kita mendengar dalil ini, seakan-akan kan, itu kan Rasul. Tapi kalau kita kacamatanya, ya Allah, Rasul aja begitu. Masa saya umat yang belum dijamin masuk surga, malas-malasan, hanya mengedepankan akal, mencari rezeki, menghalalkan segala cara. Ya Allah, sempit rezeki ini kok begini. Tapi ketika kita mendengarkan ayat hadis dalil itu, lantas apa yang kita positive thinking-nya? Saya pengen lebih daripada Rasul. Rasul aja begitu, masa saya harus begini sih? Masa saya malas-malasan sih? Masa saya kayak gitu-gitu? Jadi, mari ada motivasi aja sih, Pak. Tipsnya adalah selalu berusaha memotivasi, menyempurnakan iman kita. Karena tadi iman itu sempurna manakala hati, perbuatan, lisan, dan perbuatan itu sekata. Jadi, memang sulit tapi butuh. Yang kedua tipsnya adalah ciptakan lingkungan. Nah, LSI ini adalah dalam rangka untuk menciptakan lingkungan ke sana, Pak. Ya, tapi tidak hanya di mungkin karena sekarang kondisinya online ya Pak Edi ya. Tapi di kopi daratnya, di offline-nya mungkin di lingkungan kerja di rumah. Jadikan lingkungan semua itu jadi kondusif gitu. Jadi kebiasaan belajar, menasehati, memberikan contoh, menyempurnakan perilaku itu kita ciptakan juga di rumah, di lingkungan kerja, mungkin di masyarakat gitu. Jadi akhirnya kita selalu berusaha untuk kondusif gitu secara perilaku kita. Insya Allah kalau begitu kita akan selalu berusaha punya lingkungan yang baik. Kalaupun nggak merasa, saya pada lingkungan yang tidak baik, ya kita ciptakan lingkungan. Al-insan ibnu bi'ah dalam pepatah Arab. Manusia itu anak lingkungan. Nanti kita ciptakan lingkungan itu. Nah, awal dari sini mungkin ya Pak Edi ya, mudah-mudahan energinya menjadi multiplier effect kepada lingkungan kita. Jadi energi dari ilmu yang sudah diberikan Pak Edi ataupun ilmu yang didapatkan dari Bapak Ibu dan sahabat LC dari fasilitas-fasilitas lain, mohon diciptakan gitu lingkungan itu. Mungkin itu tips sederhananya Pak Edi. Kalau misalnya. Baik. Jazakallah Kang Dodi. Ini karena pertanyaannya sangat strategik, saya jawab ada dua kunci nih. Gitu, Bang Elis ya, Bang Eli Yusman ya. Yang pertama tentu kita memahami dulu konsep iman ya, bahwa tadi jelas iman itu tidak hanya diucapkan dengan lisan, dibenarkan dalam hati dan dilakukan dengan amal perbuatan. Nah, ini ada satu ya. Itu kan termasuk orang besar nih bicara tentang Seven Habit, Habit itu Stephen Covey ya. Covey bilang apa? Segala sesuatu itu dimulai dari pikiran dan perasaan. Jadi suatu ide-ide keilmuan itu dimulai dari pikiran dan perasaan. Nah, kemudian ketika itu ditanam dalam bentuk tindakan yang terus-menerus akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang terus-menerus akan menjadi karakter. Karakter yang terus-menerus itu yang akan menjadi nasib. Apakah nanti di tangan kanan atau tangan kiri nanti dia menerima amal perbuatannya. Nah, satu hal yang tidak dibahas oleh Stephen Covey. Kalau bagi umat Islam, itu ada satu, innamal a'malu binniyat. Maka yang tadi Kang Dodi mengatakan, kita pasang niat baik kita untuk berubah. Karena habit itu hanya bisa dirubah oleh suatu pemikiran-pemikiran yang Allah kasih hidayah, ya, hikmah dan hidayah sehingga kita bisa melakukannya. Nah, begitu kira-kira Bang Eli Yusman. Ini karena waktu kita nggak bisa elaborasi lebih detail. Masya Allah. Ya, jadi untuk itu kita tutup. Sebelum tutup mungkin ada sepatah dua kata sebagai closing statement dari Kang Dodi. Mangga, silakan Kang. Ya, intinya mari kita terus belajar sampai kapanpun dan terus membersihkan hati kita dengan ilmu dan Al-Quran. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa terus mengkondisikan hati kita. Amin. Amin. Itu Pak. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, jazakallah Kang Dodi dan juga sahabat RLC semua. Karena malam ini kita mendengarkan satu nasihat tausiah yang Masya Allah luar biasa. Dan juga pada kesempatan ini saya ucapkan
Terima kasih banyak, jazakallah khair dari pihak IABI. Ini ada teman-teman IABI, kemudian ada juga teman-teman GISA, teman-teman ICEP, ya. Kemudian juga ada teman-teman dari ASATI, Asosiasi Sales Travel Indonesia. Ini sekjennya yang hadir ya, Sekjennya. Jadi mudah-mudahan acara kita akan bisa berlanjut ketika Allah masih titipkan nyawa di tubuh kita, ya, untuk terus melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Baik, untuk itu kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.